Perkenalkan, nama saya Desak Medediana Riswari, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 2, Instansi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Saat ini saya akan menyampaikan rangkuman materi adaptif. Jadi, mengapa harus adaptif? Karena saat ini telah terjadi perubahan lingkungan strategis, kemudian kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, perkembangan teknologi yang sangat signifikan, dan yang terakhir adalah adanya tantangan praktek administrasi publik. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia dan dunia sedang mengalami tantangan yang relatif sama, yaitu perubahan arus globalisasi dan juga perubahan lingkungan signifikan, yaitu VUCA, di mana terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Volatility adalah di mana dunia ini berubah secara cepat, bergejolak, dan juga tidak stabil. Kemudian uncertainty, yaitu di mana masa depan yang tidak pasti. Complexity, di mana dunia modern lebih kompleks dibanding sebelumnya. Dan ambiguity itu adalah suatu lingkungan yang semakin membingungkan atau sulit dipahami. Karena adanya tantangan-tantangan tersebut, maka kita dituntut untuk mampu bersikap adaptif atau memiliki kemampuan untuk beradaptasi menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptif itu apa. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Maka dari itu, kita dituntut untuk memiliki kreatif dan juga inovatif, di mana ada dimensi-dimensi kreatif yang meliputi, yaitu yang pertama fluensi atau kefasihan dan kelancaran, di mana kita dapat menemukan gagasan-gagasan atau ide-ide baru. Kemudian yang kedua, flexibility atau fleksibilitas merupakan kombinasi dan ide yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada elaboration atau elaborasi, yaitu bekerja secara detail. Dan yang keempat, originality atau orisinalitas, yaitu keunikan ide atau dari gagasan yang kita miliki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi adaptif. Jadi organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan, mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Ada 3 fondasi dari organisasi adaptif. Yang pertama itu adalah landscape, bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua learning, pembelajaran yang terdiri atas elemen-elemen adaptive organization, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan juga struktur adaptif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah leadership, yaitu menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Kemudian, apa ciri-ciri penerapan budaya adaptif? Di sini ada 5. Yang pertama adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra dan juga masyarakat. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai panduan perilaku adaptif. Jadi, hadapi volatility dengan vision, yaitu kembangkan bersama visi dan tujuan ke depan. Dan kedua itu ada hadapi uncertainty dengan understanding, yaitu kita harus pengertian atau terbuka atas ketidakpastian yang terjadi. Ketiga, hadapi complexity dengan clarity, yaitu dorong kolaborasi. Dan yang keempat, ambiguity, kita hadapi dengan agility atau kelincahan dan ketangkasan. Perilaku adaptif. Di sini ada 2 perilaku adaptif. Yang pertama adalah perilaku adaptif lembaga atau organisasional yang terdiri dari 4, yaitu budaya adaptif, budaya misi, budaya klan, dan juga budaya birokratik. Yang kedua, perilaku adaptif individual. Selain berlaku pada lembaga atau organisasi,
Perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada individu. Individu atau sumber daya manusia yang adaptif dan terampil saat ini sangat dibutuhkan di dunia kerja ataupun industri yang semakin kompetitif. Jadi ada 3 panduan membangun organisasi adaptif. Yang pertama adalah membuat tim yang diarahkan sendiri. Yang ketiga menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan. Yang ketiga menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif dengan 3 cara, yaitu landscape, yaitu mengetahui kapan organisasi itu berubah melalui survei. Yang kedua adalah learning, yaitu pembelajaran, mampu merespon perubahan lebih cepat. Yang ketiga leadership, diperlukan jiwa kepemimpinan untuk menuju keberhasilan melawan kompleksibilitas. Kemudian adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Di sini pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama pengembangan SDM adaptif, kemudian penguatan organisasi adaptif, dan yang ketiga pembaharuan institusional adaptif. Adapun 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif, yang pertama adalah sumber daya, kemudian desain, kecerdasan organisasi, adaptasi, dan budaya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.